Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi semester 5, kelompok 2, dengan anggota kelompok Ferdinand Sanjaya, NPM 1911060311, Lailatul Husnia 1911060347, dan juga yang terakhir Safiru Buja Ananda 1911060425. Video ini akan membahas mengenai mekanisme evolusi dengan dosen pengampu Bapak Dona Setiawan MPD. Pengertian seleksi alam merupakan di mana mutasi genetika yang meningkatkan reproduksi menjadi lebih umum dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Pada sebuah populasi, kondisi ini menghasilkan kompetisi antar organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dalam lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk bertahan di kehidupannya. Macam-macam seleksi alam. Di alam ini terjadi 3 macam seleksi, yaitu ada seleksi terarah, kemudian ada seleksi stabilisasi, dan ada seleksi disruptif. Yang pertama yaitu seleksi terarah, yaitu suatu populasi mungkin dapat berada dalam keadaan di mana individu-individu yang menempati satu ekstrem dari kisaran fenotip lebih disukai daripada yang lain-lain. Hal ini terjadi akibat perubahan pada lingkungan fisiknya. Jadi, seleksi berarah adalah kekuatan dinamis yang menyebabkan perubahan progresif dalam genotip dan oleh karena itu perubahan evolusioner. Kemudian ada seleksi stabilisasi, yaitu seleksi ini terjadi pada semua populasi dan cenderung memperkecil keekstriman atau penonjolan di dalam kelompok. Dalam hal ini, hal tersebut mengurangi kemampuan menghasilkan variasi dalam suatu populasi. Dengan demikian, mengurangi pula kesempatan mengalami perubahan evolusi. Kemudian ada seleksi yang terakhir, yaitu seleksi destruktif. Seleksi destruktif dapat terjadi jika faktor-faktor lingkungan mengambil sejumlah bentuk yang terpisah. Tampaknya ada keadaan tertentu di mana individu pada kedua ekstrem dari kisaran fenotipnya lebih sesuai daripada yang terdapat di tengah-tengah. Hal ini dinamakan seleksi destruktif atau seleksi terganggu. Arti penting evolusionernya terdapat pada kenyataan bahwa seleksi destruktif ini dapat menimbulkan terpecahnya lungkah gen tunggal menjadi 2 lungkah gen yang berbeda. Hal ini dapat merupakan suatu pembentukan spesies baru. Adapun contoh seleksi alam yaitu pada kupu-kupu biston Bertularia di Inggris. Kupu-kupu biston Bertularia terdapat 2 jenis, yaitu yang bersayap terang cerah dengan yang bersayap gelap. Awal mulanya lingkungan Inggris yang bersih sangat baik untuk adaptasi kupu-kupu yang bersayap cerah. Namun karena limbah jelaga industri di Inggris, yang kupu-kupu yang bersayap gelap daripada yang terang. Hasilnya perkembangan kupu-kupu bersayap gelap meningkat tajam dan sayap cerah kurang drastis. Pengertian mutasi bias yaitu proses mutasi yang berfungsi sebagai mekanisme evolusi bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi dapat terjadi. Mutasi yang menyebabkan hilangnya fungsi gen lebih sering terjadi dibandingkan mutasi yang membentuk gen yang baru yang berfungsi penuh. Seleksi lemah mutasi bias menuju hilangnya fungsi dapat mempengaruhi evolusi. Misalnya pigmen tak lagi bermanfaat bila hewan hidup di gua yang gelap dan cenderung akan hilang. Penyimpangan genetik atau yang disebut dengan efek Swalweg adalah perubahan frekuensi varian gen yang ada dalam suatu populasi karena pengambilan sampel organisme secara acak. Penyimpangan genetik dapat menyebabkan varian gen menghilang sama sekali, dengan demikian mengurangi variasi genetik. Ini juga dapat menyebabkan alel yang awalnya jarang menjadi jauh lebih sering. Kemudian ada aliran gen, yaitu pertukaran gen antara populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama. Contohnya aliran gen dalam sebuah spesies meliputi imigrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.
Migrasi ke dalam atau keluar populasi biasanya bertanggung jawab terhadap perubahan frekuensi alel. Populasi anggota yang membawa varian gen tertentu, imigrasi juga bisa mengakibatkan penambahan varian genetik baru ke dalam lokang gen spesies atau populasi tertentu yang telah benar. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan, semoga membantu. Thanks for watching dan jangan lupa share dan juga like video ini. Kami seluruh anggota kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.